Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara di mana saja menonton video ini. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara, saya bagikan berkat firman Tuhan saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan baca di dalam Kitab Amsal pasal 23 ayat 17b sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, suatu keadaan yang tidak bisa diprediksi, ya, berubah-ubah, baik itu iklimnya berubah-ubah, ya, baik itu ekonominya, keamanannya, politiknya, usaha-usaha kita, usaha dagang kita, karir kita. Saudara-saudara, tidak bisa diprediksi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu sangatlah wajar bila hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami atau merasakan ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan. Jadi banyak orang khawatir dan takut tentang hidup mereka di masa depan, sehingga dengan nada sinis begitu banyak orang mengungkapkan, wah, saya ini tidak ada masa depan. Masa depan saya semakin suram. Mengapa saudara-saudara ada ungkapan-ungkapan demikian? Dan mungkin itu adalah ungkapan saudara bahwa, wah, hidup saya ini tidak ada masa depan lagi. Rasanya semakin suram masa depan saya, tidak ada harapan lagi. Ya mungkin karena tekanan-tekanan dalam hidup saudara, tekanan-tekanan masalah-masalah, ya, dalam hidup saudara yang saudara sedang alami, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah masa depan saudara, baik itu masalah kesehatan saudara, ya. Sudah pergi berobat sana, berobat sini, sudah keliling kemana-mana, tetapi tetap saja sakit. Sudah berusaha ini, sudah berusaha itu, ya, berdagang ini, jualan ini, tetapi tetap saja mengalami selalu kegagalan, selalu mengalami jalan buntu, saudara-saudara. Rasanya kompleks sekali masalah ini. Itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga banyak orang mengungkapkan, wah, rasanya saya tidak ada masa depan. Rasanya masa depan saya semakin suram, Pak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi saya mau mengatakan kepadamu hari ini, bahwa seburuk apapun situasi, keadaan, kondisi hari-hari ini, atau masalah persoalan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, marilah kita tetap optimis. Marilah kita tetap percaya kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan telah berfirman dalam pembacaan tadi bahwa masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau berkata, seburuk apapun situasi kondisi yang saudara alami, yang kita lihat di sekitar kita, tapi marilah kita tetap optimis, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan terlalu sanggup, dan Dia telah berjanji, Dia telah berfirman, seperti yang telah kita baca tadi, bahwa masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang, saudara-saudara. Itulah janji Tuhan. Itulah firman Tuhan.
Dan janji Tuhan itu adalah jaminan kita, saudara-saudara. Karena yang berjanji ini bukanlah manusia. Kalau manusia berjanji hari ini, besok atau minggu depan atau berapa bulan kemudian, dia mungkin tidak tepati, dia mungkin sudah lupa, ya. Karena situasinya sudah berubah, dia tidak tepati karena dia manusia yang terbatas, yang biasa saja. Tetapi yang berjanji ini adalah firman, adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dan janjinya itu adalah janji yang setia, saudara-saudara. Allah sendiri yang berjanji, itu yang menjadi jaminan, landasan kita untuk percaya bahwa masa depan saudara sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang, saudara-saudara. Tuhan yang berjanji. Bahkan dalam firman Tuhan dia berjanji lagi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Dia berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah janji Tuhan kepada kita semuanya. Itulah janji Tuhan kepada kita semuanya, saudara-saudara. Situasi apapun yang sedang saudara hadapi, mari kita percaya akan janji Tuhan. Bahwa dia tidak pernah berdusta, saudara-saudara. Dia akan menepati janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca kisah pengalaman Ayub, begitu menyedihkan, penderitaannya begitu luar biasa, saudara-saudara. Dia banyak mengeluh, dia banyak bersungut di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dia berkata di dalam Ayub 42 ayat 2. Dia berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika umat Israel merasa tidak yakin akan masa depan mereka. Ketika mereka merasa mustahil untuk pergi ke tanah Kanaan. Karena di sana ada suku Enak, orang-orang raksasa, ada banyak tantangan, apalagi harus menyeberangi sungai Yordan yang pada waktu itu airnya sedang banyak dan sedang banjir. Tetapi Yosua memberi kekuatan kepada mereka dengan berkata, Allah pasti melakukan hal-hal yang ajaib. Allah pasti melakukan hal-hal yang ajaib asal orang Israel mau hidup di dalam kekudusan. Itulah firman Tuhan atau itulah nasihat yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Bisa kita baca dalam Yosua 3 ayat 5. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu, kata Yosua kepada bangsa Israel, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan? Maukah kita melihat mujizat Tuhan? Maukah kita melihat jalan keluar yang Tuhan akan berikan dengan luar biasa? Mari kita hidup sesuai kebenaran. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan. Seperti yang disampaikan Yosua, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mari saudara kita alami segala perbuatan ajaib daripada Tuhan.
Mungkin saat ini saudara sedang mengalami jalan buntu. Saudara sudah melakukan ini, itu. Sudah mengalami banyak tekanan-tekanan secara dalam kehidupan. Saudara banyak mengalami tekanan-tekanan. Karena masalahmu begitu besar. Mungkin engkau sedang berharap kepada seseorang yang menjadi andalan saudara, yang menjadi tulang punggung saudara untuk kehidupan ekonomi, untuk kehidupan masa depan saudara. Tapi mungkin dia tidak peduli lagi kepada saudara. Dia telah meninggalkan saudara. Mungkin itu pacar saudara, atau mungkin itu suami atau istri saudara. Atau mungkin tiba-tiba Tuhan telah memanggil dia. Dan kita kehilangan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya mau berkata, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada janjinya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Untuk itu apapun situasi saudara, di tengah-tengah kondisi persoalan yang bertubi-tubi menimpa saudara, engkau mungkin sudah putus asa karena jalan buntu yang saudara dapatkan. Saya memberi nasihat dua hal kepada saudara-saudara lewat firman Tuhan. Yang pertama, tetaplah takut akan Tuhan. Tetaplah takut akan Tuhan. Saya mau berkata saudara-saudara, di tengah-tengah masalah dan persoalan saudara yang bertubi-tubi yang sampai hari ini mungkin belum ada jalan keluarnya. Janganlah kita tergoda untuk mencari jalan keluar dengan cara-cara dunia. Ada begitu banyak orang ketika terdesak, ketika mengalami jalan buntu, dia berusaha mencari jalan pintas dengan cara-cara dunia, cara-cara di luar kehendak Tuhan, cara-cara di luar kebenaran. Entah korupsi lah, atau menipu orang lain, atau ada yang sampai mengambil uang atau barang orang lain, atau melakukan hal-hal yang di luar kebenaran. Tuhan ingin di tengah situasi apapun yang saudara sedang alami, tetaplah takut akan Tuhan, saudara-saudara. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang membuat engkau menyimpang dari kebenaran. Saudara-saudara yang kedua, teruslah percaya akan kebesaran Tuhan kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 51 ayat 10 berkata, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Saudara-saudara, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan akan menjadi bagian dan kita akan alami sebagai orang percaya. Jika kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang besar. Di hadapannya masalah kita kecil. Saudara-saudara, percayalah kepada kebesaran Tuhan. Percayalah bahwa Allahmu di dalam Yesus itu sanggup. Percayalah bahwa Yesus itu sanggup melakukan hal-hal yang besar. Ketika saudara datang kepada Yesus dan mempercayai kekuatan kebesarannya dan janjinya yang pasti, saudara akan melihat jalan keluar yang luar biasa. Saudara akan melihat bahwa masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari Bapak Ibu, datanglah kepada Yesus. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Percayalah, Tuhan pasti bisa.